Halo Sobat Penabur di 15 kota. Jumpa lagi di podcast Penabur Learning Center. Bersama saya, Sunu. Dan saya Yuni, Kami dari BPK Penabur, Jakarta. Sobat Penabur, podcast ini tersedia di YouTube, Spotify, dan Noise. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya Sobat Penabur tahu nih kalau ada podcast selanjutnya. Miss Yuni kira-kira udah follow belum nih? Sudah dong. Oke, siap. Nah, Miss Yuni, ternyata nih podcast kita kali ini sudah mencapai episode 9 loh. Wow. Wah, luar biasa ya, nggak kerasa. Nah, ini yang sangat spesial nih, berbeda dengan episode-episode sebelumnya nih, Miss Yuni. Karena tema kali ini membahas tentang peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi di sekitar kita nih, Miss. Wah, tentunya podcast kali ini juga bisa jadi bekal pengetahuan nih Pak Sunu bagi kita semua, terutama di sekolah. Sebagai bekal nih untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman. Nah, kira-kira tahu nggak nih, Miss, tema kali ini? Wah, apa tuh? Boleh disebutkan nih Pak Sunu? Temanya adalah Empowering Educators, Creating a Joyful and Safe Learning Environment. Nah, narasumbernya nih yang paling harus tahu nih. Iya nih, karena Luar kita biasa. kedatangan narasumber yang sangat luar biasa Nah, hari ini Pak Sunu. Sobat Penabur, kali ini narasumber kita bernama Profesor Dr. Andes Adrianus Eliasta Meliala, MSI, MSc, PSG. Halo, Pak Prof. Adrianus. Halo, terima kasih diundang nih. Halo, Sobat Penabur. Wah, Gimana, Prof? Kabarnya, Prof? Baik, baik. Wah, Miss Yuni, saya sangat tersanjung kali ini karena bisa langsung ketemu Prof. Adrianus nih. Iya, benar sekali. Saya juga nih Pak Sunu, senang sekali. Oh iya Sobat Penabur, kalau kita mau cari info lebih lagi nih, kita punya narasumber yang luar biasa nih. Nah, Profesor Adrianus ini tercatat sebagai guru besar di Universitas Indonesia dan juga mengajar sebagai dosen di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Nah, selain mengajar, beliau juga aktif di kelompok ahli lingkungan Badan Narkotika Nasional tahun 2024 sampai tahun 2026. Wah, Dan rasanya pas sekali nih ya Pak Sunu, hari ini kita mengundang Profesor Adrianus ini untuk datang bersama-sama dengan kita karena cocok sekali dengan tema kita hari ini ya, tentang pencegahan tindak kriminalitas yang ada di sekolah. Kriminal. Prof, saya masih agak grogi nih Prof gitu ketemu langsung sama Prof. Iya. Saya kan bukan penyidik. Gitu Prof ya. Kayaknya kalau misalnya udah tentang cerita kriminal nih Prof ya, kayaknya kita udah takut, udah mencengkam gitu. Nah, Prof, berdasarkan tema yang kali ini nih Prof ya, kan banyak kriminal itu terjadi di sekitar kita ya Prof ya, di mall ya, di fasilitas umum. Nah, tapi yang terjadi nih Prof belakangan ini, kriminal itu sudah masuk ke ranah pendidikan nih Prof, ya bahkan ke sekolah nih. Nah, seharusnya tempat belajar itu kan tempat yang menyenangkan gitu ya Prof ya buat murid-muridnya nih. Nah, saya punya pertanyaan nih Prof, bagaimana kita mendeteksi awal perilaku yang berpotensi mengarah pada tindakan kriminal nih, Prof. Betul sekali. Jadi memang sekolah ya sebagai miniatur masyarakat itu memang terbuka ya, terekspos dengan kemungkinan menjadi tempat kejahatan, tempat pelaku kejahatan gitu ya. Dan yang namanya kejahatannya juga bermacam-macam ya. Jadi kalau di luar ada, mohon maaf misalnya ada bullying, di sekolah juga begitu. Di luar ada pencurian, juga di dalam sekolah juga bisa, begitu ya. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau kita langsung berpikir tentang kejahatannya, itu menurut saya nanti membuat kita jadi serem sendiri, ya. Mengapa? Karena sebetulnya ada gradasi, teman-teman sekalian. Ada gradasi itu antara kejahatan yang sudah dikatakan sebagai tidak pidana dan penyimpangan. Nah, yang sering terjadi di sekolah kita pada dasarnya adalah penyimpangan. Anak sekolah yang terlambat masuk sekolah, bolos, atau ganggu teman-temannya, ya, atau pada saat jam belajar keluar belanja atau pergi ke warung gitu ya. Itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang hari-hari remeh-temeh ya, kita bilang begitu. Tapi kalau kita tidak jaga, tidak kita waspadai, maka dia akan berkembang menjadi sesuatu yang serius, sesuatu yang ekstrim dan melanggar hukum. Contoh misalnya, seorang anak yang terlambat nih, ya, lalu kemudian gurunya cuek saja gitu ya, nggak tegur, nggak nanya. Lalu ketika dia terlambat, kemudian dia malah nggak mau masuk sekolah sama sekali. Lalu kemudian jalan-jalan ke mall, dan di mall kemudian ketemu pengedar narkotika. Lalu kemudian yang ngeganja, ditangkap polisi.
padahal dia masih pakai seragam penabur juga. Bayangkan, ya. Jadi masalah awalnya adalah masalah siswa yang bolos, tapi kemudian berkembang menjadi kejahatan. Nah, maka kita harus potong ya. Kita harus lakukan satu intervensi agar satu penyimpangan yang biasa muncul di sekolah tidak berkembang menjadi kejahatan. Demikian. Oke, Wah, menarik baik. banget Ya, ya. sangat menarik sekali topik Tadinya kita cuman hari hanya ini. kayak kita bolos, tahu-tahu, Iya. waduh bisa ketangkap Bisa jadi polisi. besar juga Iya. nih masalah ya kan. Baik Prof, nah dari penjelasan yang sudah Prof Adil sampaikan tadi nih ya. Nah, apa sih Prof kira-kira langkah-langkah yang bisa kita lakukan nih sebagai tenaga pendidik ya terutama supaya tidak terjadi hal yang seperti itu di lingkungan sekolah, Prof? Menurut saya, ya terutama karena saya ini kriminolog ya, berpikirnya agak miring-miring gitu ya, berpikirnya agak serem-serem gitu. Maka rasanya nggak cukup bagi kita untuk hanya memakai ilmu mendidik saja. Ya, saya tidak mengatakan itu tidak cukup atau kurang, ya, tapi kelihatannya harus ada plus-plusnya gitu ya. Mengapa? Karena environment kita, masyarakat kita itu masyarakat yang semakin sadar hukum, ya, sadar dengan aturan, sadar dengan hak. Tapi juga di pihak lain ada bahaya. Ada ancaman yang juga makin meningkat. Bahaya cybercrime, bahaya people smuggling, bahaya molestation, kekerasan seksual namanya. Pegang sana, pegang sini, cubit sana, cubit sini gitu ya. Bahaya narkotika, bahaya radikalisme. Itu semua nggak cukup lagi hanya dihadapi dengan ilmu pendidikan. Ya. Jadi pesannya adalah bahwa para guru harus punya tadi plus-plus tadi. Ya. Mungkin nggak usah harus tambah gelar atau mendatangkan polisi atau apa enggak, tapi yang penting adalah awareness ya bahwa siswa kita itu mungkin hanya 5 jam saja, 6 jam kita bisa jaga ya perilakunya, tapi kita nggak bisa kendalikan saat dia masuk kelas dan saat dia keluar dari kelas kita, di mana dari saat dia masuk kelas misalnya jangan-jangan dia pernah abuse oleh orang tuanya, atau jangan-jangan dia baru saja mengkonsumsi narkotika, atau dia menjadi orang yang pengguna pornografi, penikmat pornografi. Demikian juga pulang sekolah, kita nggak bisa kendalikan dia kemana dia pergi. Apakah dia ke mall, atau dia ke lapangan olahraga. Tentu kalau hal yang positif, tentu kita senang ya. Tapi bagaimana kalau hal-hal yang negatif? Nah, maka kita mesti manfaatkan betul tuh 5-6 jam waktu dia belajar, untuk kemudian kita jaga betul ya, agar kemudian dia menjadi anak yang baik. Untuk itu maka misalnya, bukan hanya kita cekoki dia secara kognisi, kita berikan dia pengetahuan, tapi juga kita berikan dia nilai, ya, melalui sikap hidup, melalui pembelajaran agama dan seterusnya, agar tidak hanya otaknya yang masuk, yang terisi, tapi juga hatinya kemudian bisa terbentuk untuk menjadi orang yang baik. Demikian dari saya. Oke, wah, ini banyak ilmu banget nih Miss Yuni yang kita dapat dari ini dari Prof Adrian nih. Nah, Prof, ini ada ya pertanyaan mengganjal banget nih Prof, masih ada nih Prof. Bagaimana caranya menghadapi tantangan kejahatan di era digital nih Prof ya? Kan banyak nih ya, kayak misalnya sosial media kan banyak nih Prof, TikTok, Instagram, Facebook ya, gitu. Nah, contohnya nih Prof, kayak misalnya penyebaran konten yang tidak pantas, lalu cyberbullying ya terhadap para peserta didik. Nah, kira-kira nih Prof, langkah-langkah konkret apa nih yang dapat diambil oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk melindungi peserta didik nih Prof, dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman? Saya kira ini pertanyaan yang relevan ya, karena ini menjadi kepusingan banyak orang juga gitu ya. Nggak usah pendidik, orang tua pun pusing ya menghadapi kecepatan, kelihayan anak-anaknya, apalagi yang generasi sekarang, generasi apa ya? Generasi Z ya, gitu ya. Terkait dengan dunia digital dan kemampuan mereka memainkan gadget ya, gitu ya. Nah, saran saya pertama adalah tentu kita sebagai pendidik itu harus literate dulu, ya, harus tahu dulu tentang gadget itu apa, bekerjanya dunia digital, sampai pada sedikit-sedikit tentang apa itu cybercrime. Karena bagaimana kita mau ngajarin orang ya, kalau kita sendiri nggak ngerti ya, atau gaptek lah dalam bahasa yang lain. Nah, yang kedua adalah setelah kita sedikit punya pengetahuan, maka mulai kita kemudian memberikan kepada peserta didik, kepada siswa kita, do's and don'ts, ya. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh, jangan dan yang harusnya dilakukan. Kalau kita nggak bisa nguliahi dia deh dari sisi misalnya gimana caranya posting apa gitu ya, atau narik data apa, biasanya anak-anak lebih pintar daripada kita tuh gitu ya. Tapi minimal kita misalnya kasih dia beberapa tips saja, do's and don'ts saja. Sebagai contoh misalnya bahwa apapun yang kita posting di dunia digital itu nggak akan pernah hilang, akan menjadi sesuatu yang abadi.
bisa saja sih di delete, tapi kan dia kan nyimpen di cloud ya, gitu ya. Yang lalu kemudian kalau ada orang yang jahil sama kita, maka dia akan bisa bangkitkan lagi, dia bisa ambil lagi gitu ya. Nah, maka terkait dengan hal-hal yang sifatnya praktis itu, moga-moga kemudian anak didik kita lalu aware. Jadi sasarannya pada awareness saja gitu ya. Sebab kalau dari segi skill mereka jauh lebih tinggi, lebih hebat daripada kita gitu ya. Awareness saja dah gitu. Oke. Oh, benar sekali ya. Berarti memang kita harus tahu dulu nih ya Betul, Pak harus Suno ya tentang hati-hati. pengetahuan, tentang banyak Betul, hal lah betul. yang mungkin bisa terjadi nih di kehidupan anak-anak sekalian gitu ya. Betul. Terus kemudian kita juga bisa melakukan, kita istilahnya membangkitkan hati anak-anak nih Betul, supaya mereka juga sadar bahwa melakukan kejahatan itu adalah hal yang buruk seperti itu. betul Miss Yuni. Baik Prof, saya ada pertanyaan lagi nih Prof ya. Kalau tadi tenaga pendidik mungkin ya di sekolah bisa melakukan suatu hal untuk mencegah tindakan itu terjadi gitu. Nah, kemudian untuk tenaga pendidik ini apakah bisa nih melakukan kerjasama dengan orang tua supaya anak-anak ini tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti itu, Prof? Saya kira harus ya. Kenapa? Karena tadi banyak sekali dimensi-dimensi kehidupan anak yang kita tidak tahu sebagai pengajar. Apalagi kita kan tadi saya bilang bahwa kita hanya punya kendali pada 5-6 jam saat mereka di sekolah gitu ya. Maka ketika ada hal-hal yang menimbulkan curiosity atau keingintahuan kita terkait dengan perilaku-perilaku yang awkward dari anak, maka sebaiknya kita kontak orang tua. Apalagi ketika muncul kasus, ya kasus ini tentunya sudah mulai tadi ya hal-hal yang menyimpang sampai pada hal-hal yang mulai ke arah melanggar hukum gitu ya. Maka saya kira kerjasama dengan orang tua itu penting ya, untuk supaya kemudian kita tidak makin jauh dan makin serius. Satu contoh misalnya kalau bicara mengenai misalnya pada anak ada memar gitu ya, memar. Memar itu kan bisa macam-macam, bisa karena jatuh dari sepeda, bisa karena dipukul orang. Nah, maka tentu kita mesti segera komunikasikan tuh kepada orang tua tentang dari mana memar tersebut gitu ya, agar kemudian lalu orang tua bisa bertindak. Jadi saya kira komunikasi yang baik dengan orang tua itu saya kira kata kunci ya dalam rangka untuk keberhasilan studi dari anak-anak kita. Begitu. Oke, wah kata kuncinya berarti kita harus komunikasi nih, Pak Suno ya, Komunikasi dengan penting sekali ya orang Miss tua. ya Iya, ternyata benar ya. sekali. Supaya nanti tidak ada kesalahpahaman juga nih Betul. antara pihak sekolah dan juga orang tua. Wow. Oke, Prof. Adrianus, kita tadi sudah membahas panjang lebar nih tentang topik yang sangat menarik hari ini. Nah, saya ingin nih Prof untuk memberikan closing statement buat kita semua supaya nanti sobat penabur yang ada di rumah mungkin di sekolah ataupun dimanapun sedang mendengarkan kali ini bisa mengimplementasikan nih apa yang kita sudah dengarkan hari ini. Silakan Prof. Ya, jadi untuk menjamin lingkungan belajar kita menjadi joyful dan secure tadi ya gitu ya, atau safe lah gitu ya, maka terutama dari segi guru ya itu harus hati-hati dengan beberapa hal yang sekarang ini menjadi berada dalam environment kita gitu ya. Contoh misalnya harus lebih alert, lebih waspada dalam rangka berkata-kata ya. Berkata-kata, tangannya, matanya. Kenapa? Karena ada beberapa undang-undang yang sensitif dengan begitu-begitu gitu ya. Contoh misalnya undang-undang kekerasan seksual ya, yang dalam hal ini memakai patokan kenyamanan dari pihak yang menjadi penerima, pihak yang ditatap, pihak yang disentuh, pihak yang dipegang gitu ya. Nah, maka teman-teman para pengajar itu juga perlu hati-hati. Demikian juga kalau kita bicara mengenai konteks kekerasan ya. Sekarang ini memang sudah ada situasi yang berubah ya. Dulu ya pada zaman saya itu biasanya saya tuh kena cubit gitu ya, kena untuk supaya jerah dan disiplin. Mungkin sekarang eranya sudah berubah. Nah, maka terkait dengan era yang berubah itu, hati-hati dengan perilaku yang bersifat fisik. Karena nanti kemungkinan si peserta didik nggak suka, orang tuanya juga lalu salah paham, dan lalu tujuan kita untuk memaksimalisasi proses belajar mengajar menjadi gagal. Demikian juga tadi terkait dengan soal cyber ya. Maka hati-hati juga dengan konteks bagaimana kita memperlakukan gadget anak ya. Jangan kita membuka sendiri ya. Mana passwordnya? Ayo buka gitu ya. Wah, itu hati-hati. Nggak boleh. Mesti dia sendiri yang membukanya dan memperlihatkan kepada kita. Dan jika misalnya ada posting-posting yang tidak senonoh gitu ya, ayo hapus sekarang gitu ya, di depan mata kita gitu ya. Demikian juga misalnya terkait dengan properti si anak.
Ya, seringkali kita sebagai pengajar, ayo main ambil aja gitu ya, atau sita saja. Jangan-jangan ada rokok, jangan-jangan ada ganja, jangan-jangan ada pisau. Hati-hati, dia sudah menjadi pribadi yang memiliki hak hukum namanya. Nah, kalau kita kemudian main grogoh-grogoh gitu ya, kalau dia nggak suka, atau dia lapor orang tuanya dan orang tuanya sadar bahwa ini melanggar ini gitu ya, nah kita kan repot gitu kan. Nah jadi apa namanya ada triknya. Misalnya sebagai contoh, biarlah dia yang membuka sendiri tasnya, dia membuka kantongnya, dan kita lihat, nah itu nggak boleh kan, ya Bapak Sita ya atau Ibu Sita ya, Bu ambil ya, gitu ya. Nah itu adalah hal yang elegan dan mau nggak mau sudah waktunya kita kemudian lebih sadar dengan situasi seperti itu, mengingat tadi kita sekarang sudah mengarah pada dunia yang semakin sadar hukum, sadar dengan hak dan kewajiban. Demikian. Ternyata kita dapat ilmu lagi nih, Miss Yuni. Ternyata guru mengambil tas murid itu nggak boleh ternyata ya. Iya, karena itu Baru udah tahu. privasi anak juga, Privasi anak, gitu. gitu. Wah, Sobat Penabur nih pasti nambah ilmu lagi kan tentunya. Ya, wow, penjelasan yang sangat luar biasa nih yang sudah kita terima nih hari ini. Ilmunya banyak sekali nih kita terima dari Prof. Adrianus. Oke, baiklah Sobat Penabur. Demikian tadi podcast hari ini. Nah, hari ini Sudah selesai ya, Bu? oh iya. Aduh, nggak berasa ya. Cepat sekali. Padahal pengen nanya banyak lagi loh, Miss. Padahal belum apa-apa ini harusnya nih. Iya, masih banyak hal yang pengen kita tahu nih Betul, ini sebenarnya, seru Pak banget Suni ya. soalnya. Iya. Nah, hari ini kita juga ada sesuatu nih, sesuatu yang Miss? kita mau sampaikan nih. Oke. Ada pantun nih. Wah, kayaknya Miss Yuni jago pantun nih. Waduh, oke boleh dimulai dari Pak Sunu dulu Oh, nih. saya dulu ya, oke. Makan pepaya di Jayapura. Cakep, Pepayanya manis dibagi 2. cakep. Ingat kejahatan selalu ada, jangan lupa selalu waspada. Tuh, ingat. Saya juga dong. Oh, Boleh ada nggak? lagi. Bapak ada juga. Nah, ini Prof. nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada kesempatan, jangan lupa mengundang Pak Adrianus lagi. Asik. Biasa sekali. Wah, luar Boleh ya, biasa. boleh ya. Ternyata Boleh banget. Prof ini nggak hanya jago mengajar, tapi Iya. pantun juga. Oke nih ya, Sobat Penabur ya. Sobat Penabur, saya ingatkan lagi, podcast kali ini bisa dinikmati nih di YouTube, Spotify, dan juga Noise. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe, like, bahkan komen nih di YouTube sebanyak-banyaknya ya. Dan juga boleh share ke banyak orang, supaya banyak orang juga aware tentang masalah-masalah yang sudah kita bahas hari ini. Baik, demikian tadi podcast kita kali ini. Sampai jumpa di season berikutnya. Sampai jumpa, Sobat Penabur.